Adi Prayitno mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah tidak waktunya lagi leha-leha duduk manis di zona nyaman dan menunggu partai-partai akan mengusung dia dengan enaknya. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki maju diusung ke KPU. Namun demikian sudah tak semudah itu. Anies Baswedan sudah kesulitan. Jadi Bang Syahrin tolong sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, Sebentar. untuk bisa berkoalisi. Oke, sebelum Karena ke Bang terkesan Syahrin. Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai yang ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini Beda konstelasi situasinya, politiknya sudah berbeda. berubah. Oke. Dalam pilkada itu tidak ada itu rekomendasi ataupun relawan ataupun ya tim sukses. Namun demikian adalah partai politik siapakah yang akan mendaftarkan ke KPU. Ya, Anies tidak ada partai yang akan mengusung ke KPU. Kalau dalam pilkada itu bukan soal siapa yang dikasih surat rekomendasi dan surat tugas, tapi yang paling penting siapa yang mendaftarkan ke KPU, itu saja jalan ceritanya. Bisa jadi dapat surat tapi belum tentu didaftarkan Banyak KPU. kisah di negara ini pilkada, ada rekomendasi, ada relawan, ada tim sukses tiap hari itu deklarasi, tapi yang didaftarkan bukan mereka. Oke, Mas Ini Adi. yang khawatir terjadi di Jakarta. Tadi menarik Anda bilang kalau PKS serius sebenarnya bisa aja tuh gandeng PDIP. Jadi Anda melihat ini kurang serius nih PKS sekarang. PKS serius, tapi belakangan kan kelihatan mulai masuk angin karena mengultimatum Anies Baswedan untuk nyari partai tambahan, kalau tidak bisa evaluasi dukungan politiknya. Nah, pada saat yang bersamaan mestinya Bang Ciko juga mulai agresif nih. Kayaknya PKS kurang kawan ini. Tunggu. Maju di situ baru. perlu saya jawab. Ini masuk angin. Sebelum agresif kita ke masuk angin. Benar masuk Kan angin. sederhananya di situ. Kan sederhananya di situ. Nggak, Mas Adi ini kan pengamat politik yang tahu betul bagaimana dinamika di pilkada. Dan semua kandidat itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tiket itu. Dan PKS satu-satunya saat ini yang sudah mengeluarkan secara resmi surat rekomendasi itu dan mendeklarasikan secara terbuka. Tapi katanya kan tadi nggak Bang jaminan. Khalid, Kurang nggak serius jaminan katanya. apa Mas Adi? Bang Khalid Kurang serius begini. apa? Ini sudah sangat serius. Anggap Justru saya- kita mempertanyakan misalnya Mas Anies harus segera menuntaskan begini. tugasnya. Mungkin saya Nggak mungkin dong saya dibebankan sedikit kepada edit ya. PKS. Saya sedikit edit redaksinya. Ya. PKS serius. Yes. Kurang satu partai. Andai PDIP datang minta wakil jadi pendamping Anies, apakah PKS akan hijrah ke Kim atau tidak? Ya Nah, ini jawab dulu ya. andai-andai saja kan. Sudah datang belum? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI, wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak? Sepakat Setuju, dulu nggak? setuju. Tapi kalau Setuju nggak nggak? bisa Kalau itu sendiri, setuju. masa gimana? That's why, nah itulah kemudian tugas dari kandidat memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung Oke, beliau. sebelum saya ke jubir Kan kandidat, itulah koalisi sebentar, di situ adalah sebentar. Supaya kandidat tidak itu sendiri. terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kek, mau usung Sohibul Iman, itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim nih nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat ada demokrasi arah ke kita. sana agar melawan kota kosong. Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum. Awal Agustus tak dapat partai tambahan. Bukan tidak mungkin. PKS akan bersikap sama seperti di Sumut. Melirik Edi Rahmayadi. Tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Wow. Itu sangat potensial di Jakarta. Bisa jadi bercermin ke Sumut, Jadi bisa begini. jadi terjadi di Jakarta Jadi nih begini, kayaknya. bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai yang lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Meskipun Anies telah mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur, namun demikian di dalam demokrasi di Indonesia untuk menjalankan gubernur harus melalui partai politik. Ya, bisa jadi Anies meskipun sudah mendeklarasikan calon gubernur, namun demikian
bisa jadi tidak akan didaftarkan ke KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Kota Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017 sampai dengan 2022. Di mana warga mendapatkan kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta. Dua, bahwa pembangunan Rusunawa Peak Pulau Gadung sukses dikerjakan Gubernur Anies melalui program Jaka Bitar, penanganan banjir dengan sumur resapan dan program unggulan lainnya seperti transportasi Jaklingko, pemberian bantuan operasional tempat ibadah, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, KJMU, hingga bantuan prioritas untuk lansia dan masih banyak lagi. Program-program nyata yang langsung manfaatnya dapat dirasakan. Tiga, atas dasar itu maka pada hari ini musyawarah warga kota Kecamatan Pulau Gadung yang terdiri dari warga kota Kelurahan Pulau Gadung, Kayu Putih, Jatinegara Kaum, Jati, Pisangan Timur, Rawamangun, dan Cipinang. Dengan ini menyatakan warga kota Pulau Gadung mendukung Gubernur Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai dengan 2029. Pulau Gadung, Jakarta Timur, 28 Juni 2024. Atas nama warga kota Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, itulah rekayasa dari dukungan para relawan yang dibuat oleh tim Anies Baswedan ya. Ya, dibuktikan dengan membaca teks yang disiapkan oleh tim Anies Baswedan untuk dibacakan, dan tentu hal ini merupakan suatu hal yang sangat lucu ya, di mana masyarakat didikte untuk membacakan itu bukan dari hati nurani rakyat sendiri ya. Anies ini memang lucu begitu ya. Sebelumnya PKB Jakarta mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan, namun demikian sekarang PKB kelihatannya ingin meninggalkan Anies Baswedan. Kita dengarkan dulu ya dari deklarasi PKB. Pernyataan dukungan calon gubernur DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta telah melalui proses penjaringan calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI oleh Despilkada serta masuknya dari para kiai, ulama, tokoh masyarakat, kader dan konstituen PKB, maka pada hari ini, Rabu 12 Juni 2024, kami menyatakan dukungan kepada nama Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PHD untuk calon sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Demikianlah pernyataan dukungan ini kami sampaikan atas nama pengurus DPW PKB DKI Jakarta. Kami menginstruksikan kepada segenap jajaran pengurus partai sampai tingkat bawah untuk bergerak bersama memenangkan demi masa depan Jakarta. Jakarta 12 Juni 2024. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, Haji Asbiallah Ilyas Ketua,
Haji Muhammad Fauzi Sekretaris. Ya, itulah deklarasi yang diberikan PKB DPP Jakarta yang mengusung Anies Baswedan. Namun demikian kelihatannya untuk DPP atau pemimpinan pusat PKB ya lebih untuk menimbang-nimbang meninggalkan Anies Baswedan dan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan ini adalah pernyataan PKB. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda mengatakan PKB belum tentu mendukung mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini mengingat adanya duet Anies Sohibul untuk maju di Jakarta. Huda menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui apakah pasangan Anies Sohibul yang dideklarasikan oleh PKS akan menurunkan minat PKB dalam mengusung Anies ataukah tidak. Yang pasti menurutnya, PKB Pusat masih akan mengurus rekomendasi dari DPW PKB Jakarta untuk mengusulkan Anies Baswedan. Ya saya belum tahu ya, apakah itu berefek atau tidak. Tapi yang pasti di luar manuver PKS ini, PKB masih concern mengurus dan mensimulasikan figur Mas Anies yang kebetulan sudah direkomendasikan oleh teman-teman DPW PKB Jakarta. Kami belum pasti mendukung Mas Anies, jadi kita tunggu. Tapi soal poros ketiga. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava. Ya, itulah Syaiful Huda yang merupakan PKB Pusat mengatakan bahwa belum tentu untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dikarenakan alasannya adalah PKS telah mengumumkan wakilnya yaitu Sohibul Iman menjadi wakilnya Anies Baswedan, maka kans untuk wakil gubernur dari PKB tidak bisa tersalurkan. Mungkin seperti itu sehingga menarik dukungannya begitu ya. PKB batal. Awal politik ya, DKI Nasdem Jakarta ya. memanas dengan sikap Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mengancam batal dukung Anies Baswedan. Tak ayal gertakan PKB dan Nasdem itu menjadi pertanda sedang terjadinya politik dagang sapi jelang Pilkada serentak 2024 di Jakarta. Menurut pengamat politik dari UIN Jakarta Zaki Mubarok, sikap Nasdem dan PKB menegaskan sebagai upaya tawar-menawar politik di tingkat elit. Sikap siap menarik diri itu merupakan sinyal kuat adanya tawar-menawar politik yang tengah berjalan, ujar Zaki Mubarok pada Sabtu 3 Agustus 2024. Selanjutnya Zaki Mubarok menduga Kim atau Koalisi Indonesia Maju saat ini sedang gencar-gencarnya merayu partai pendukung Anies untuk dapat bergabung. Contohnya PKB yang saat ini posisinya terancam kehilangan menteri di kabinet baru jika berada di luar pemerintahan, kata Zaki Mubarok. Menurut Zaki Mubarok, sikap PKB yang siap meninggalkan Anies Baswedan sebagai upaya menghindari resiko besar yang mereka hadapi. Apalagi PKB yang saat ini sedang kurang harmonis dengan sejumlah kalangan Ormas Nahdlatul Ulama atau NU. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menegaskan peluang PKB batal mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 masih terbuka. Bahkan tak sungkan-sungkan, Jazilul Fawait mengatakan alasan PKB batal mengusung Anies Baswedan adalah apabila bergabung dengan Kim di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Partai Nasdem memberi sinyal menarik dukungan dari Anies Baswedan melalui Bendahara Umum Nasdem, yaitu Ahmad Sahroni. Menurutnya, politik itu dinamis dan bisa berubah. Bisa batal mendukung Anies Baswedan selama rekomendasi partai belum turun. Lalu, apakah ketika PKB dan Nasdem menarik dukungan, Anies Baswedan akan bisa maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta? Kita tunggu saja perkembangan politik selanjutnya. Ya, itulah nasib Anies Baswedan yang masih merasa jumawa saja dan tidak mau mencari tambahan 4 kursi lagi, di mana cuman PKS saja yang cuman 18 kursi sehingga butuh 4 kursi lagi. Namun demikian Anies Baswedan cuman leha-leha duduk manis santai, percaya kalau akan diusung oleh partai dan tidak akan meninggalkannya. Namun demikian pada kenyataannya mereka akan meninggalkan Anies Baswedan.